Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam olahraga untuk kita semua. Perkenalkan, saya Natmo Wadhelina Masih, SPD MPD. Saya merupakan dosen yang melaksanakan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Artawacana. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, diantaranya mata kuliah Teori dan Praktek Perwasitan Cabang Olahraga, Perencanaan Pembelajaran Penjas Orkes, Evaluasi Pembelajaran Penjas Orkes, Strategi Pembelajaran Penjas Orkes, Pengembangan Sumber Belajar, dan Analisis Kebijakan Pendidikan. Spesialisasi saya di bidang pendidikan olahraga. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Penjas Orkes. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi mutlak memahami dan memperoleh wawasan teoritis yang baik tentang peta konten dan memahami pengimplementasian kurikulum merdeka, prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen, melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PO 3652 dengan bobot SKS 3 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin, sopan, kritis, bersahabat, penerimaan diri dan orang lain, juga mampu menghargai diri dan orang lain. 2. Mahasiswa mampu memahami definisi, tujuan, dan manfaat perencanaan pembelajaran Penjas. 3. Mahasiswa mampu memahami peta konten dan pengimplementasian kurikulum merdeka. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menyusun capaian pembelajaran. 5. Mahasiswa mampu merumuskan tujuan pembelajaran. 6. Mahasiswa mampu menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan alur pembelajaran. 7. Mahasiswa mampu merancang pembelajaran. 8. Mahasiswa mampu melaksanakan asesmen di awal. 9. Mahasiswa mampu memodifikasi rencana yang dibuatnya dan atau membuat penyesuaian untuk sebagian siswa. 10. Mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif. 11. Mahasiswa mampu melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran. 12. Mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan konten, proses, dan atau produk yang dihasilkan siswa. Adapun materi pada mata kuliah ini yaitu 1. Definisi tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran Penjas Orkes. 2. Peta konten dan pengimplementasian kurikulum merdeka. 3. Menyusun capaian pembelajaran. 4. Merumuskan tujuan pembelajaran. 5. Menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan alur pembelajaran. 6. Merancang pembelajaran. 7. Asesmen di awal. 8. Memodifikasi rencana yang dibuatnya dan atau membuat penyesuaian untuk sebagian siswa. 9. Pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif. 10. Asesmen di akhir pembelajaran. 11. Pembelajaran diferensiasi berdasarkan konten atau materi, proses, dan atau produk yang dihasilkan siswa. Sistem perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan sistem hybrid, yaitu pembelajaran tatap muka atau luring dan daring dengan menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet.
Kami juga memiliki WhatsApp group untuk berbagai informasi terkait mata kuliah, ujian, dan tugas. Perkuliahan ini juga menggunakan aplikasi e-akademik dan e-learning, di mana dua aplikasi terintegrasi dengan sistem perkuliahan Universitas Kristen Artawacana yang berisikan tentang bimbingan akademik, kalender akademik, perkuliahan, dan laporan perkuliahan. Suasana interaksi perkuliahan yang dibangun dengan mahasiswa adalah suasana yang interaktif dan menyenangkan, seperti ada games, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pendapat dan berbagai alternatif solusi untuk permasalahan yang mereka alami terkait perkuliahan. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, presentasi, dan simulasi. Penggunaan model pembelajaran ini agar mahasiswa mampu mencapai tujuan akhir pembelajaran secara maksimal sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan pada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Sistem penilaian dalam perkuliahan ini ada 5 penilaian, yaitu 10% untuk kehadiran, 10% untuk nilai tugas, 15% untuk tes kecil, 25% untuk nilai ulangan tengah semester, dan 40% untuk nilai ulangan akhir semester. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah ini dengan materi merumuskan tujuan pembelajaran. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Senang anak-anak Ibu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang perencanaan pembelajaran PJS Orkes, Ibu minta satu pimpin kita dalam doa. Silahkan. Siapa yang bersedia? Ya, mari silahkan. Dan teman-teman untuk Bapak lembaga pendidikan khusus untuk para teman atas segala berkat dan karunia yang sekarang kami mau memulai kegiatan pembelajaran kami. Berkat kami selalu Tuhan, semoga pembelajaran kami berjalan sesuai dengan kehendak kita. Kami puji dengan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu akan absen teman-teman kalau dengan nama ya. Arnoldus Heribertus Sanjo Ferdianus Alfonsus Zefrianus Dance Boni Yefta Febriano John Delvis Arnoldus Thomas Lamberto Putra Arman. Teman-teman, kalau kita mau jadi guru, kita harus punya prinsip bahwa ini baru guru, bukan ini guru baru. Sekali lagi aku bilang ya, ini baru guru, bukan ini guru baru. Artinya bahwa ketika orang katakan ini baru guru, Anda berkualitas. Dan ini guru baru, berarti Anda memang guru baru, tapi belum tentu Anda berkualitas. Jadi
Jadilah guru yang selalu dikatakan orang, ini baru guru. Ibu mau tanya ke anak-anak ibu, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, silakan. Yang saya ingat dari materi minggu lalu adalah capaian pembelajaran. Jadi kalau kita membuat capaian pembelajaran, kita bisa ambil dari yang pemerintah buat dan kita bisa buat sendiri, tapi sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah. Ada yang lain lagi? Ya, berbicara tentang capaian pembelajaran itu sudah ada di dalam aturan berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar ya. Itu sudah ada elemennya. Ada yang ingat elemen pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? Ada yang masih ingat? Yang ada lagi yang mau ada lagi yang masih ingat berkaitan dengan materi kita minggu lalu? Ada yang berkaitan tentang elemen pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Ada yang masih ingat apa saja itu? Silakan. Keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, dan pembangunan karakter dan nilai-nilai gerak. Ya, baik, terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Sama kah? Ya. Oke. Baik, jadi berbicara tentang elemen itu ada 4 ya, khususnya dari pendidikan jasmani kesehatan di sekolah. Itu ada 4. Apa? Yang pertama? Keterampilan gerak. Pengetahuan gerak. Pengembangan gerak. Pengembangan karakter dan investasi nilai-nilai. Baik, terima kasih. Berbicara tentang kriteria alur tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama apa? Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Ya. Yang kedua? Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase mengembangkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. Baik. Yang ketiga? Alur tujuan pembelajaran keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Ya. Jadi itu alur tujuan pembelajaran PEJAS. Jadi kita mau menyusun tujuan pembelajaran PEJAS, kita harus tahu yang namanya alur tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi akhir dari pembelajaran ini teman-teman sudah harus bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Sebelum masuk di inti materi kita, Ibu akan kasih satu game. Gamenya ketika Ibu sampaikan selamat pagi, teman-teman tepuk tangan 1 kali. Selamat siang tepuk tangan 2 kali. Selamat sore tepuk tangan 3 kali. Selamat malam itu kan waktu tidur. Jadi artinya tidak perlu tepuk tangan. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini kita belajar tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Apa yang Anda ketahui tentang tujuan pembelajaran? Ibu, Silakan. tujuan pembelajaran adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses pembelajaran. Ya, baik, terima kasih. Bicara tentang tujuan pembelajaran itu adalah arah atau sasaran yang hendak dituju. Kalau di kata lain, dalam pembelajaran itu ada capaian yang ingin kita capai. Ada satu tujuan yang harus kita capai. Ya, untuk tujuan pembelajaran itu secara umum kita ketahui bahwa arah atau sasaran yang hendak dicapai. Kalau di dalam pembelajaran berarti arah atau sasaran yang kita hendak capai dalam pembelajaran itu. Nah, kita mengetahui tentang pengertian dari tujuan pembelajaran.
saat kita mau merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus tahu itu yang namanya prinsip-prinsip dalam tujuan pembelajaran. Prinsip yang pertama itu adalah, ada 4 prinsip ya. Yang pertama itu ini A artinya audiens, kepada siapa akan kita ajar atau kita latih. Yang kedua itu behavior atau sikap, karakter orang. Bagaimana atau orang yang kita ajarkan itu sikap mereka bagaimana, karakter mereka bagaimana. Kita sebagai guru kita harus tahu karakter anak didik saya seperti ini, saya tahu. Jadi bagaimana saya harus menyusun pembelajaran untuk dia nanti. Setiap anak ini ada dulu, tetapi mereka punya sikap itu berbeda. Kemampuan mereka dalam memahami materi itu berbeda. Yang kakak adik kandung saja atau kembar saja, pemahaman mereka untuk memahami sesuatu itu tentu berbeda. Nah, kita sebagai guru harus tahu itu. Behavior, karakter, sikap anak didik atau orang yang akan kita latih. Yang ketiga itu berbicara tentang kondisi. Bagaimana kondisi mereka? Mereka sehatkah? Mereka baikkah? Atau kondisi mereka tidak baik, kondisi mereka tidak sehat? Kita harus tahu ini. Yang berikut adalah degree. Setelah kita sudah tahu ini semua, kita pada akhirnya kita harus tahu bagaimana kemampuan dia untuk memahami ini. Apakah 90% dia pahami semua materi yang saya jelaskan atau tidak? Kita harus tahu. Jadi untuk menyusun tujuan pembelajaran kita harus tahu prinsip tujuan pembelajaran. Prinsip tujuan pembelajaran itu sekali lagi ada 4. A, B, C, D. A, audience. B, behavior. C, communication. D, degree. Setelah ini kita akan tahu berkaitan dengan komponen tujuan pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran itu ada 2. Komponen tujuan pembelajaran yang pertama adalah kompetensi, yang kedua lingkup materi. Nah, kompetensi, ada yang tahu tentang kompetensi? Pengertian kompetensi. Ya, silakan. Menurut saya kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta. Ya, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kita berbicara tentang kompetensi. Ruang lingkup ini dia berbicara tentang konten atau berkaitan dengan isi materi yang akan kita pelajari. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran, menurut panduan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 3 alternatif bagaimana cara kita mau merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif yang pertama itu dia berbicara tentang apa? Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung. Sebentar kita akan lihat bagaimana cara kita merumuskannya. Kita maju dulu. Alternatif kedua. Alternatif kedua dia berbicara tentang merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Yang ketiga, alternatif yang ketiga itu merumuskan tujuan pembelajaran merumuskan tujuan pembelajaran antar atau lintas elemen. Kita lihat yang pertama, alternatif yang pertama. Alternatif yang pertama tadi apa? Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Bagaimana cara kita merumuskannya? Yang pertama kita ketahui elemen. Yang pertama kita ketahui adalah elemen. Elemen dalam pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, elemen pemanfaatan gerak, dan pengembangan karakter dan nilai-nilai. Ya, yang keempat elemen pengembangan karakter dan nilai-nilai. Itu ada 4 itu. Jadi kita ketahui yang pertama adalah elemen, yang kedua
tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran materi minggu kemarin bagaimana kita ketahui? Kita bisa mengambil ya yang dibuat oleh pemerintah dan kita bisa berbuat sendiri dan sesuai dengan aturan yang dibuat. Ya. Jadi capaian pembelajaran itu kita bisa lihat dari aturan dan kita bisa ambil dari situ. Kalau tidak mau capek, kalau mau capek bisa kita ini. Tetapi untuk mengembangkan kemampuan kita ya kita bisa sendiri. Jadi kita dari situ, kemudian dari capaian pembelajaran ini kita mulai merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana cara kita merumuskannya? Yang kita ketahui pertama adalah ranah dalam pembelajaran. Ada berapa ranah? Tiga. Ranah. Tiga ranah itu apa saja? Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ketiga ranah ini kita harus tahu yang namanya kata kerja operasional atau dikenal dengan KKO, kata kerja operasional. Kita harus tahu ini kalau ranah kognitif ada berapa tingkatan? Ranah kognitif ada berapa tingkatan? Untuk membuat tujuan pembelajaran. Ini contohnya ini ya, Ibu ada kasih contoh di sini. Ini capaian yang Ibu buat. Peserta diri dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik. Nah, tujuan pembelajarannya bagaimana? Peserta diri dapat mempraktikkan gerak penilaian pola dengan menggunakan Mengungkapkan. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita bisa buat beberapa tujuan pembelajaran. Padahal hanya satu CP. CP atau capaian pembelajaran ya. Dari satu CP. Nah, ini Ibu hanya buat 2 saja. Bisa berkembang banyak. Tergantung di kita lihat lagi mana konten. Dari di alternatif pertama, konten materi apa yang hendak kita ajar. Sampai di alternatif 1 ini ada yang mau bertanya kejelasan berkaitan dengan alternatif 1 ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, itu langsung bagi dalam kelompok. Langsung masing-masing dalam kelompok. Satu kelompok berapa ya? Silakan. Seperti biasa kelompok yang sudah Ibu bagi. Baik, ini untuk alternatif pertama menyusun tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, Ibu sudah jelaskan materi tadi. Cara menyusun dalam kelompok, Ibu akan kasih tugas untuk teman-teman kerjakan. Lalu teman-teman latih dan buat, gitu ya. Di sini Ibu bilang buat daftar elemen capaian pembelajaran dan Tujuan tujuan pembelajaran. pembelajaran. Kemudian yang kedua, rumuskan kalimat. Rumuskan kalimat tujuan pembelajaran dari hasil analisis tersebut. Setelah itu teman-teman presentasi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk teman-teman kerjakan. Seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal ya. Nah, itu habis itu presentasi. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan teman-teman dari kelompok 1 untuk presentasikan. Terima kasih wakil kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang bersama materi mereka ada di tempat dengan kesempatan jalan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan soal merumuskan tujuan pembelajaran langsung berdasarkan dengan capaian pembelajaran. Yang pertama itu ada elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Elemen keterampilan gerak. Kedua, capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan keterampilan gerak spesifik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama
Peserta didik dapat memperhatikan gerak menendang bola menggunakan punggung kaki. Yang kedua, peserta didik dapat memperhatikan gerak menendang bola dengan punggung kaki bagian dalam. Baik, demikian dari hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih materi yang kami bawa. Terima kasih hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya. Baik, terima kasih untuk kelompok satu yang memberikan waktu pertama kelompok dua untuk bertanya. Ini kami yang bertanya, teman-teman, saya belum mengerti bagaimana kita merumuskan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pertama. Untuk kita mau merumuskan capaian langsung dari tujuan pembelajaran, kita perlu harus selesai yang namanya kata kerja operasional dari tujuan pembelajaran dan dari elemen keterampilan gerak yang kami siapkan, yaitu yang harus kita siapkan yaitu operasional psikomotor. Terima kasih. Sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Materi yang kami ambil tentang alternatif 2, menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Nah, kompetensi yang kami ambil ada 2. Yang pertama, analisis keterampilan gerak spesifik, permainan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak, berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Yang kedua, mampu mempraktikkan keterampilan gerak spesifik, hasil analisis yang benar, permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Konten latihan kebugaran jasmani. Yang berikut, rumusan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan gerak spesifik, hasil analisis yang benar, permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan olahraga air. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih kesempatan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah membawakan materi. Di sini ada di panjang saya bisa kesempatan kepada kelompok yang lain ini mau bertanya. Silakan. Mungkin tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Ini saya atas namanya Jalan Moloro dan teman-teman saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi presentasi kami. Saya persilakan kepada teman-teman. Terima kasih. Rumusan tujuan pembelajaran yang kami ambil adalah dari alternatif 3, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Jadi elemen yang kami ambil di sini ada 4, karena elemen dalam pembelajaran PENJAS ada 4 juga. Jadi yang pertama ada elemen keterampilan gerak, yang kedua ada elemen pengetahuan gerak, ada elemen pemanfaatan gerak, dan yang terakhir ada elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Dari capaian pembelajaran yang kami dapat yaitu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar, melakukan latihan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan sesuai dengan prinsip latihan, menunjukkan
perilaku, tanggung jawab personal dan sosial, serta memonitornya secara mandiri. Selain itu juga dapat mempertahankan nilai-nilai aktivitas jasmani. Dari elemen dan capaian pembelajaran ini, kami merumuskan tujuan pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mempraktekkan gerak menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gerak menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Yang ketiga, peserta didik menjadi bugar dengan melakukan gerak menendang bola menggunakan punggung kaki. Dan yang terakhir, peserta didik dapat bertanggung jawab secara personal dan sosial, bekerja sama dan menghargai teman. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, itu saja dari hasil diskusi presentasi kami. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada, kami menutup hasil diskusi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus. Rumusan tujuan pembelajaran ada 3 alternatif, yaitu alternatif 1, kita merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, kita merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dan konten pada capaian pembelajaran. Dan yang ketiga itu kita merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Nah, itu tadi teman-teman sudah latihan dan simulasikan ya. Nah, itu terus diingat karena teman-teman akan menjadi guru, harus tahu tentang bagaimana menyusun RPP, salah satunya yang di dalamnya tercantum tujuan pembelajaran. Dari materi yang sudah kita pelajari ini, adakah yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Mau ditanyakan? Silakan. Semua sudah paham. Ada yang mau menceritakan? Ada yang mau bercerita? Setelah mempelajari materi ini ya, bagaimana pengalaman teman-teman ketika sebelum mempelajari materi ini dan setelah mempelajari materi ini? Ada yang mau menceritakan? Silakan. Ya, baik. Materi yang sudah kita pelajari ini diberikan kesempatan kepada mahasiswa atau salah satu atau siapa saja yang mau untuk menceritakan atau memberikan pengalaman berkaitan dengan materi ini. Diberikan kesempatan. Menurut pengalaman saya, sebelum saya mengikuti pembelajaran ini, saya kurang paham tentang apa yang ada di dalam proses pembelajaran, terutama cara merumuskan tujuan pembelajaran. Tetapi setelah mengikuti pembelajaran ini, saya bisa mengerti dan tahu bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran, bagaimana ada apa saja di dalam itu, ada alternatif yang bisa kita gunakan, dan ada elemen capaian pembelajaran, dan dengan elemen dan capaian pembelajaran ini kita dapat mendapatkan rumusan dari tujuan pembelajaran ini. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasan atau pengalaman yang Anda terima dari pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, kita sudah selesaikan materi hari ini. Ibu akan berikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya teman-teman pulang dan kerjakan merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan 3 alternatif itu ya. Alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan menganalisis kompetensi dan konten pada capaian pembelajaran. Yang ketiga itu merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara lintas elemen, gitu ya. Ini teman-teman pulang dan kerjakan itu. Itu tugas yang ibu berikan ya. Siap Kak? Siap, Bu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran kita
pada saat ini. Kita semua. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, demikian pembelajaran kita ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan pembelajaran, khususnya dalam bidang pendidikan olahraga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pesan saya, terus maju, terus berinovasi, dan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam olahraga.